Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja bahwa IKN apakah mau dilanjut atau dibatalkan. Itu sudah dipasrahkan ya. Jokowi sudah memasrahkan kepada seorang Prabowo. Nampaknya seorang Jokowi sudah mulai khawatir ya. Nampaknya seorang Jokowi sudah mulai agak kecewa ya. Nampaknya seorang Jokowi mulai tidak peduli lagi terhadap IKN ini yang sebagaimana sejak awal digembar-gemborkan. Kenapa begitu? Coba kita lihat saja bagaimana tidak kecewa. Seorang Jokowi katanya mau pindah bulan Juli kemarin, ya ditunda lagi, ya sampai sekarang begitu. Dan omongannya apa? Ya kita pindah ke IKN itu tidak semudah membolak-balik tangan. Membolak-balik telapak tangan. Ya, kita harus ada persiapan, kata seorang Jokowi begitu kan. Inilah menandakan ada nuansa-nuansa bisa saja dari seorang Prabowo mau dilanjut atau tidak nantinya begitu kan ya. Maka kalau dipasarkan kepada seorang Prabowo, saya kira agak jauh untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena hitung-hitungannya adalah janji kampanye politik seorang Prabowo itu sangat tinggi di masyarakat. Banyak yang dinanti begitu kan. Kalau semuanya dipusarkan pada IKN, wah ini ngeri-ngeri sedap. Mungkin anggarannya tidak banyak ya, karena membutuhkan IKN ini 20 tahun begitu. Mungkin setelah Pak Prabowo mungkin akan dilanjutkan, tapi pada kenyataannya itu bisa saja itu mangkrak begitu kan ya. Inilah yang kemudian kalau tidak diperhitungkan secara seksama di situ, bahkan ya seorang Prabowo ini menjadi beban. Beban seorang Prabowo sangat tinggi, bos. Ya, sangat tinggi begitu kan. Makanya ini kalau tidak tidak ada hitung-hitungan secara logika, maka tidak bisa begitu. Artinya apa? Artinya kalau hanya ingin membangun ini, membangun itu gampang begitu kan. Ya, yang penting ada uangnya. Tapi sekarang kita lihat saja apakah seorang Prabowo yang harus kita cari investasi di situ begitu, investor di situ begitu. Sedangkan IKN ya sudah dipasrahkan kepada seorang Prabowo. Ini IKN belum siap, Jokowi pasrahkan keputusan ke seorang Prabowo. Benar nggak seperti itu? Ini ya yang jelas sampai sekarang kan masih belum siap, masih belum ditandatangani begitu. Padahal sudah dicabut begitu ibu kota di Jakarta begitu, dikaji begitu kan ya Jakarta. Tapi kenapa kok tidak ditetapkan aja di era seorang Jokowi begitu? Padahal ini kan sudah dibangun. Jadi aneh ini Jokowi begitu. Mengapa saya katakan aneh? Padahal undang-undangnya sudah dibuat, ya tinggal tanda tangan aja begitu. Gampang beres begitu kan. Ya mungkin seorang Jokowi akan menguji seorang Prabowo apakah mereka ya apakah dia seorang Prabowo nanti benar-benar patuh kepada Jokowi atau tidak. Saya hitung-hitungannya masih jauh untuk IKN ini untuk ditempatin begitu kan. Mending Gibran saja pindah ke situ ya. Ya bagi dua begitu, Prabowo di Jakarta, Gibran di IKN. Selesai kan begitu kan ya. Biar IKN itu tetap di jalan. Kalau tidak jalan ini gimana kalau mangkrak? Ya buat apa begitu kan membangun semewah itu begitu kan ya. Tapi kalau tidak ada yang nempatin kan rugi begitu kan. Rugi dong. Nggak cukup uangnya untuk meneruskan IKN ya Pak Jokowi. Mohon maaf untuk tidak dipaksakan lagi. Kasihan rakyat. Kalau terus naikkan pajak dan harga sembako, betul begitu kan. Apa yang kita lihat ya, adili seorang Jokowi. Coba kita baca lagi. Kemarin ngotot ya, maksain upacara di IKN. Sampai persiapan segala arah dipaksakan. Sekarang bilang belum cukup dan dari awal sudah dibilang urgensinya apa pindah ke ibu kota IKN ya, ke ibu kota. Kerjanya pencitraan mulu dari awal. Dari awal menjabat katanya begitu kan. Ini yang kita lihat begitu. Makanya coba kita apa yang disampaikan disampaikan oleh Sri Mulyani di situ. Dengan anggaran ya APBN itu defisit begitu 153,3 triliun. Artinya apa? Artinya kan jauh di situ. IKN bisa lenyap seketika. Kalau tidak ada uangnya ini gimana? Artinya apa? Artinya ini kesalahan seorang Jokowi. Kenapa tidak cari investor dulu begitu kan ya? Ujung-ujungnya banyak investor ini, investor itu. Tapi investor lokal saja ngantri kata. Saya kira nampaknya sudah mulai kecewa Jokowi begitu kan ya di situ ya, karena
mau pindah sana sini, tapi tetap aja nggak bisa begitu. Mungkin seperti Pak Bambang, seperti yang lain mungkin mundur karena mungkin situasinya sudah tidak memungkinkan itu. Tapi yang menjadi desak di situ adalah Pak Bas. Ya, tinggal 1 bulan lagi kan sudah selesai mereka. Inilah menurut saya pribadi tidak diperhitungkan secara detail, ya. Padahal sudah diwanti-wanti, dibandingkan pindah IKN, ya, mending ya buat kesejahteraan masyarakat aja, gampang kan di situ begitu, ya. Dan sekarang kita lihat saja kalau membangun masyarakat kan enak begitu kan, ya. Artinya kesejahteraan masyarakat dipersiapkan. IKN belum siap, Jokowi pasrahkan keputusan ke Prabowo. Mari kita baca ya. Isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur ya Kaltim masih saja menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membahas terkait keputusan secara langsung untuk menandatangani keputusan Presiden Kapres tentang pemindahan ibu kota. Publik pun ya sudah menyoroti terkait keputusan Jokowi yang belum juga menerbitkan Kapres pemindahan ibu kota saat ini. Kan tinggal tanda tangan, apa susahnya begitu kan ya? Apa susahnya? Misalnya ditanda tangan gini, itu selesai begitu kan. Ini artinya kalau ini tidak tidak ditanda tangan, berarti kan dipasrahkan kepada seorang Prabowo. Mau batal mau tidak mau mangkrak begitu kan. Tapi kan Prabowo juga tidak punya urusan, kan itu adalah milik seorang Jokowi begitu kan. Program dari seorang Jokowi di situ. Makanya dengan adanya seperti ini, Prabowo lebih baik menurut saya IKN tetap berjalan tapi harus dibatasi APBN-nya. Ya, Prabowo harus penuhi dulu bagaimana janji-janji politik seorang Prabowo. Padahal seorang Prabowo berjanji begitu kan rela mati ya demi kesejahteraan rakyat Indonesia, demi bangsa dan negara. Dan itu harus terpenuhi dari seorang Prabowo karena itu janji begitu kan ya. Bahkan ya publik pun sudah menyoroti terkait dengan keputusan seorang Jokowi yang belum juga menerbitkan Kapres pemindahan ibu kota ini. Ini gimana begitu? Bahkan ya ada dugaan-dugaan bahwa keputusan menunda Kapres pemindahan ibu kota ini sengaja dilakukan agar dilimpahkan kepada Presiden ya terpilih Prabowo Subianto. Apakah hal tersebut benar ya? Dan apa alasan Jokowi belum menerbitkan Kapres itu? Jawabannya sederhana. Mungkin ya seorang Jokowi akan menguji ya mentalitas dari seorang Prabowo. Bahkan dikutip dari Antara begitu bahwa Jokowi menyebutkan pemindahan ibu kota ya ini hanya sekedar bukan hanya sekedar tanda tangan tetapi kesiapan ibu kota Nusantara IKN. Ya kapresnya aja begitu ditandatangani dulu, masalah mau pindah atau tidak kan nanti aja begitu ya. Bahkan kita lihat ini apa yang disampaikan dari seorang Jokowi ya. Kita lihat itu kesiapan betul-betul. Kita sana harus betul-betul siap. Betul, kalau cuma tanda tangan gampang. Tapi kesiapan IKN itu sendiri. Dan sudah mulai mengaku begitu. Dari dulu kemana begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa tidak diakui sejak dulu begitu ya. Padahal masyarakat sudah mewanti-wanti bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi terhadap IKN ini begitu kan. Jangan terburu-buru begitu. Bahkan ini kan ada nuansa-nuansa apa di balik ini semua. Coba kita baca. Bukan hanya ya gedung yang siap ya, furniture harus siap, listrik harus siap, PDM harus siap. Kan sudah siap semua begitu kan. Padahal rapat kemarin sudah di sana kok kabarnya. Kenapa tidak pindah aja begitu? Makanya dengan adanya seperti mungkin lambat laun para investor itu sudah akan kabur begitu kan. Jadi kita lihat saja nantinya. Bagaimana tidak kabur kok. IKN aja sekarang ini ya hanya dijadikan sebagai cekrep itu aja selesai begitu. Saya kira 20 tahun itu untuk menyanyi kota Jakarta itu jauh begitu kan. Jangan-jangan mungkin 30 tahun bisa menyanyi kota Jakarta. Tapi itu lama prosesnya, bisa saja gagal. Ada berapa generasi begitu kan? Ada pergantian 4 kalau berapa tahun? Kalau 30 tahun berarti kan 5 tahun 30 ada 6 pemimpin begitu kan ya, ada 6 kepemimpinan ganti presiden. Saya kira ini akan semakin hari semakin menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin anjlok begitu. Saya kira akan batal. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Saudari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.